Jangan menyepelekan hanya sebuah usaha angkringan. Dengan bermodalkan ketekunan, bisa menghasilkan cuan. Saksikan hanya di channel kita, Terbang Tinggi. Ih, monggo, Mbak. Mas, aku mau coklatas anget. Oh, nggih, gelas alit napa ageng? Kecil mawon. Nggih. Anget ya, Mbak? Nggih. Mondang, Mas. Nggih. Lama buka angkringan. Ya, lumayan, Mbak. Udah 5 tahun. 5 Udah tahun. 5 tahun ini, 5 tahun jalan. 5 tahun jalan. Mas siapa ini namanya? Mas Tri Suryanto. Mas Sri Suryanto. Alamatnya daerah sini, Mas? Ya, alamatnya Jalan Magelang KM 11. KM 11. Iya, Dukuh Tridadi Sleman. Awal mulanya ini gimana kok terinspirasi jualan angkringan ini? Awal mulanya sebetulnya lebih ke ikut-ikut sih, Mbak. Soalnya ikut-ikut teman yang pengen punya usaha tapi bisa disambi kuliah juga. Oh, berarti maksudnya kuliah ini? Kalau sekarang udah lulus. Udah lulus. Berarti kemarin-kemarin kuliah ya? Iya, kemarin kuliah. Dulu ada program dari pemerintah, ikut, terus keterima. Ada 2 program, beasiswa sama bantuan usaha buat pemuda. Ya, buat pemuda. Itu dapat. Dari instansi ya, Mas? Ya, itu instansinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Berarti sebelum itu nggak kepikiran nyambi usaha gitu ya? Belum kepikiran, Mbak. Awal mulane kerja lalu iseng-iseng daftar beasiswa sama itu ada usaha bantuan usaha itu. Jadi kan udah daftar double. Daftar double, alhamdulillah Semuanya keterima. Terus jalan ini ya? Jalan berarti ini. nyambi kuliah nyambi jualan ya? Kuliah nyambi jualan. Kalau boleh tahu nih, modalnya berarti awalnya berapa? Modal awalnya berapa? Oh, kalau modal dari Kemendikbud sendiri 5 juta, Mbak. Habisnya sekitar segitu, 4 jutaan lah. Kan Ini 4 udah juta. komplit dari Udah, gerobak, dari udah. kursi, dagangan juga. Semua komplit, dari dagangan sampai gerobak, alat-alat semua komplit. Kalau dulu alat-alat nganu masih dipinjemi teman, dikasih teman. Kayak yang lainnya beli sendiri dari dana itu. Ya lumayan, Mbak, buat kegiatan dulu sebetulnya. Kalau sore nggak ada kegiatan kan bisa jualan. Di luar jam kuliah itu berarti? Ya, setelah pulang baru jualan. Berarti kalau dulu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dulu jam sebelum maghrib sampai jam 11. Tapi kalau sekarang tak ajuin dari jam 1-an sampai jam 11-an malam. Jam 1 siang? Iya, jam 1. Udah lulus. Dengan titelnya Mas ini loh, kok Masnya
nggak mencoba mencari alternatif usaha lain mungkin, atau ke konveksi atau ke fashion? Kalau usaha paling masih ingin ke makanan, Mbak. Soalnya kalau makanan kan setiap orang butuh makan, Mbak. Kalau fashion kan berubah-ubah. Tapi kalau makanan, yang makanan pokok kan nggak masih tetap bisa eksis nih, Mbak. Semua masih butuh makan. Butuhkan ya. Jadi termasuk kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Pernah nggak merasakan titik di mana mungkin jenuh lah dengan usaha ini, atau mungkin aku males yo, kok Yep. aku kayak ngerasa aku jenuh ya dengan usaha ini? Pernah nggak, Mas? Pernah, Mbak. Waktu itu ya pas zaman apa ya? Pas dagangan sepi, maksudnya masih apa, pelanggannya masih sedikit kan, penghasilan juga nggak mesti toh, cuma dikit, paling omset baru berapa ratus ribu, itu belum setor ke makanan sama belanja. Mungkin cuma cukup buat uang saku aja, jadi jenuh. Sebelumnya kan aku di hotel, jadi ada gaji itu, jadi kan kalau penghasilannya dikit ya kadang suka mikir sih. Tapi kalau dulu kan sukanya pas ada weekend, pas ada habis sepak bola apa kan nutupnya dari situ. Misal Senin sampai Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu rame, yang Senin sampai ya kadang-kadang gitu loh. Kalau sekarang udah gimana ya, udah ada pelangganan, udah stabil lumayan lah untuk sehari-hari, udah oke. Udah lumayan kalau omset sekarang. Iya, untuk makanannya ini ada mungkin titipan ada tempatnya ya? Kalau makanan semuanya titipan, dari titip jual. Dari awal memang sudah titip jual, jadi sekarang tinggal nerusin aja, Mbak. Kalau dulu baru sedikit, sekarang ya udah bertambah banyak. Dari cerita jenengan tadi yang pernah merasakan udah bener-bener kayak kehilangan, Ya udah males lah berarti. itu yang membuat Masnya bisa, ayolah bangkit lagi lah, aku bisa gitu. Ya itu kebutuhan, Mbak. Kan setiap namanya manusia ada kebutuhan. Kita mau nggak mau harus berusaha. Mau minta orang tua udah malu loh. Jadi mau nggak mau ya tetap jualan. Entah berapapun hasilnya tetap jualan, Mbak. Hasil dari kerja keras. Bisa buat uang saku, bisa jajan sendiri. Boleh tahu nggak omsetnya per hari atau mungkin bisa per bulan itu nyampe berapa? Kalau perharinya nggak tentu sih, Mbak. Kadang sekitar 500 sampai 1 juta. Itu kotor? Kotornya segitu. Nanti kalau ada mungkin event bank atau apa, mungkin bisa tambah lagi besar, soalnya pesanan sering ada pesanan dari bank atau instansi, sering pesen sini. Berarti selain yang di display di sini, nanti bisa ada yang pesen juga jenengan? Partai besar, kecil bisa. Kalau berarti tetap modelnya makanan kayak gini ya? Makan kayak temanya masih sekitar angkringan, Mbak. Masih sekitar angkringan. Kepikiran nggak, Mas, buka cabang lagi atau buka? Kalau buka cabang ya kepikiran, Mbak. Tapi memang kalau sekarang kan angkringan nggak mudah banget buat buka usaha lagi. Apalagi persaingan sekarang kan juga, maksudnya sesama penjual angkringan kan padat banget toh. Kita kalau nggak pinter cari tempat yang susah, Mbak. Kalau yang utama itu sekarang tempat dulu. Mau buka angkringan tempat, baru harus nyari yang benar-benar strategis ya. Benar-benar strategis. Kalau langsung kita jualan, yang kemungkinan besar untuk lakunya ya itu tadi. Berarti memang tempat itu juga pengaruh ya, Mas? Iya. Kalau aku pengennya lebih ke besarin ini dulu sih, Mbak. Bukan ke tambah tempat usaha. Pengen ini tapi naikin lagi konsep lain. Ada tambahan konsep. Mungkin udah kepikiran gimana konsepnya ke depannya, misal ini dijadiin baru mini cafe ya? Iya, kalau aku
ke tempat tetap angkringan tapi tetap buat nongkrong, tapi kan kalau dibuat seperti bagusan malah pembeli itu sulit, Mbak. Maksudnya malu mau datang. Gitu ya? Mungkin biasa tapi tempatnya lebih nyaman sih sebetulnya, lebih luas sama ada maksudnya agak enggak bongkar pasang. Ini kan sementara yang permanen gitu ya berarti. Iya, ini kan sementara ini masih bongkar pasang. Nah, kemungkinan ya untuk kedepannya kepinginnya tetap menetap tapi lebih ke tempat yang lebih luas. Soalnya ya di sekitar sini. Iya, karena yang memang sudah ada pasaran di sini. Di sekitar sini. Iya. Tahu ya, Mas? Seperti itu. Oh iya, untuk cara pemasarannya ini jenengan lewat mana, Mas? Maksudnya apa cuman di sini atau? Kalau di sini kan lewat dari mulut ke mulut, misal dari teman ke teman, terus sama kalau sekarang awal-awal ya cuma story WA, tapi kemarin sempat bikin akun Instagram sama fanpage Facebook. Khusus buat angkringan. Kebetulan ada beberapa yang nyantol untuk sewa juga. Sewa sama booking gitu. Booking. Kalau nggak salah sering nggak dengar yang nongkrong motor-motor ada di sini ya? Iya. Itu juga berpengaruh juga. Iya. Itu. Kalau nama di fanspage apa IG saya ada angkringan Bang Gendu. Nanti nanti dicari aja di Instagram apa Facebook. Kita follow. Saya lihat kan angkringan di daerah Sleman ini lumayan banyak ya, Mas? Iya. Pengen tahu aja sih kok yang membedakan angkringannya jenengan itu sama angkringan-angkringan yang lain itu apa? Dari segi pelayanan beda, Mbak. Kalau yang lain kan manual aja. Kalau saya lewat via online bisa order dulu bisa. Nanti delivery order juga bisa, sering nganter-nganter kalau daerah sini kisaran 5 km lah bisa. Itu berarti free delivery ya? Free delivery, Mbak. Minimal order berapa? Nggak ada, Mbak. Nggak ada minimal order. Berarti yang membedakan itu ya? Bisa delivery area sekitar ya? Bisa delivery sama booking dadaan bisa. Sering kalau malam beberapa malam itu ada langganan, mereka dadak sering pesen sini. Jadi aku buat makanan dulu baru mereka ke sini. Sama kalau yang lain kan kalau jahe biasa, kalau saya ada racikan khusus, Mbak. Jadi tak buat beda dari yang lain. Wedang jahenya itu? Iya. Kalau jadi apa itu resep turun-temurun atau memang resepnya Masnya yang nyiptain sendiri? Saya nyiptain sendiri. Memang benar-benar ciptaan Mas ya? Dulu cuma iseng-iseng buat gitu. Tak buat sendiri. Nah, untuk tempat ini sendiri, jenengan itu nyewa atau memang tempat sendiri atau memang ada yang meminjamkan? Untuk kalau alat punya sendiri, kalau tempat masih nyewa, Mbak. Nyewa. Yang punya halaman ini nyewa tempat sendiri, nanti listrik sendiri, air juga, air sama tempat sudah jadi satu, listriknya sendiri. Itu sebulan berapa, Mas? Itu kalau semuanya totalnya 260.000. Satu bulan? Satu bulan, untuk satu bulan. Termasuk listrik sama air? Sudah termasuk listrik sama air. Perkenalkan, nama saya Arif. Rumah saya di Dukung, di belakang angkringannya Mas Gendu. Itu sebagai base camp saya. Ya, saya senang di sini karena pertama masakannya dari sego kucingnya rasanya enak, pas dengan cocok saya, dan lauk-lauknya lengkap. Dan yang terpenting bisa ketemu konco-konco. Tempat-tempat seperti angkringan ini enak buat sharing, buat curhat lah. Curhat masalah percintaan dengan Mas gitu. Ini lagi bucin ini. Kemarin asistennya nggak kelihatan. Ya, beberapa hari ini dia sering sendiri. Ini
teman saya, sering teman saya juga nongkrong, juga teman kerja saya. Perkenalkan, Saya Kisna. Saya aslinya Wonosari. Di sini kerja ya. Kalau nongkrong ya di sini enaknya masuk. oke. Mungkin ada pesan atau untuk para pemuda-pemuda seperti masnya ini biar apa ya tidak malu untuk memulai usaha itu, pesan-pesannya gimana? Ya pesannya nggak usah malu, kalau ada peluang ya masuk aja. Ketika ada beasiswa atau bantuan-bantuan dari pemerintah itu agak diperhatikan, kalau ada temennya yang ngepost atau apa yang agak aktif aja. Soalnya aku cuma dapat apa ya, dulu cuma lihat dari pesan di grup WA itu, lalu tak iseng-iseng daftar. Jadi Oh, ternyata itu beneran. Grup apa itu mas? Grup Ya kan ada grup kampung, grup kuliah kan, semua sebetulnya ada manfaatnya. Jadi kalau bisa silaturahmi itu juga penting, grup-grup itu juga bagus sih Mbak. berarti kuncinya jangan pernah malu untuk mulai usaha, dan kita juga harus aktif gitu ya. Maksudnya Iya. kita yang kayak jemput bola. Iya, monggo Mas. Sing nopo Mas? Sambel kali nopo? Piro? Uki. Mas. Tut. Kembali lagi nih, Gih. lebih ditegaskan lagi mas pesan-pesannya. Oh ya. Ya, mungkin selanjutnya ada yang terinspirasi dari kisahnya jenengan. Oh ya, kalau pesannya jangan malu, apapun usahanya dilakuin, karena kalau kita punya usaha sendiri kan nggak ada yang ngatur loh Mbak, jadi lebih enak. Jadi kan kita kan punya usaha sendiri, yang ngebosi juga kita juga yang jadi bosnya loh. Jadi lebih enak daripada kerja ngatur waktunya. Jangan lupa like and subscribe di channel Terbang Tinggi.